Yuhu, halo guys, setelah sekian lama, I am back to the future untuk memberikan Anda informasi yang mungkin bisa menambah manfaat bagi seluruh warga di seluruh penjuru dunia. Yo hey the people, di era 90-an, banyak sekali tokoh atau karakter dari televisi yang sangat memorable bagi kita. Sememorable mantan yang telah memutuskan Anda dulu, tapi tidak bagi saya. Waduh, kok bisa-bisanya masih ada yang ngomongin mantan, padahal mungkin dia aja sekarang sudah lupa pernah menjalin hubungan dengan Anda. Back to the topic. Dan inilah 7 karakter di era 90-an yang sangat memorable bagi Anda generasi 90-an. Watch out! MacGyver. MacGyver adalah serial TV yang dibintangi oleh Richard Dean Anderson yang menjadi serial paling digemari di era 90-an awal. Ia merupakan agen yang memecahkan masalah menggunakan kecerdasan dan kreativitasnya. Sebagai agen, ia juga kerap memakai pisau Swiss Army sebagai senjatanya. Hal ini yang membuat saya merengek kepada emak saya dulu untuk minta dibeliin pisaunya MacGyver. Serial MacGyver dibuat oleh Lee David Zolotov, bermula dari tahun 1985 hingga 1992 selama 139 episode. Kala itu, MacGyver begitu dicintai karena melewati berbagai ancaman dengan otaknya. MacGyver adalah seorang agen rahasia yang menjalankan misi yang diselesaikan tanpa kekerasan, tetapi melalui kreativitasnya. Saking populer akan kepintarannya dalam tokoh dalam serial ini, kalau ada orang pintar atau banyak akal, pada tahun itu mereka akan dijuluki sebagai MacGyver. Warkop DKI, Dono Kasino Indro. Warung kopi Dono Kasino Indro atau disingkat menjadi Warkop DKI. Dimulai dari film Manatahan di tahun 1979, Warkop DKI terus berkarya dan berhasil menghibur semua orang. Beragam film Warkop DKI sukses diputar di setiap bioskop Indonesia. Tak hanya sukses mengocok perut banyak orang, beberapa di antaranya termasuk ke dalam daftar film yang paling laris sepanjang masa. Tak heran kalau mereka berhasil menjadi legenda perfilman di Indonesia. Film Warkop DKI banyak yang lebih menyebutnya film Dono karena salah satu personilnya yang bernama Mas Dono yang sangat ikonik. Saya juga gitu guys. Kalau sedang nonton film Warkop, ada yang nanya sedang lihat apa? Saya jawab, nonton film Dono. Film-film Warkop masih sering diputar di TV sampai sekarang, biasanya pada hari-hari libur lebaran. Dan seperti dahulu, guyonan mereka masih bisa mengundang tawa. Berbagai lontaran jargon khas Warkop pun masih menyisakan kenangan jenaka yang mengesankan. Di antaranya seperti "Gile Lundro", "Yang baju merah jangan sampai lolos", hingga "Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang". Yang baju merah jangan sampai lolos. Knight Rider. Serial Knight Rider juga sangat populer di tahun 90-an. Serial yang dibintangi oleh David Hasselhoff ini memang bisa membuat semua orang ngiler, apalagi jika bukan penampilan dari Kit, si mobil yang bisa ngomong. Mobil ini masih jadi impian saya hingga saat ini. Siapa sih yang gak pingin punya mobil yang bisa jalan sendiri, tinggal setel lokasi tujuan, kita tinggal rebahan, tahu-tahu udah nyampe. Dan yang paling amazing lagi nih, mobil ini bisa jadi teman curhat dan juga gibah. Kok kebiasaan. Knight Rider menceritakan tentang sebuah tim detektif di mana tokoh utama sang Michael Knight yang diperankan oleh David Hasselhoff selalu memecahkan kasus yang sulit dengan dibantu oleh mobil yang dipadu oleh komputer dengan intelijensia yang tinggi bernama Knight Industries 2000 atau disingkat dengan KID. Pada awalnya, Michael bernama Michael Long mengalami insiden tertembak di wajah saat menjalankan tugas. Lalu, ada seorang miliuner bernama Wilcon Knight yang menyelamatkannya. Operasi dilakukan untuk merekonstruksi wajahnya, yang kemudian dia mendapatkan identitas baru bernama Michael Knight.
Selain mendapatkan wajah dan identitas baru, Michael juga mendapatkan peralatan baru, salah satunya yang mobil canggih KITT ini. KITT adalah Pontiac Trans-Am yang dimodifikasi dengan berbagai fitur yang menakjubkan dan tahan banting, serta dikontrol dengan komputer yang super canggih. Satria Wajah Hitam atau Kamen Rider Black. Anak-anak 90-an mana dulunya waktu kecil tidak antusias dan kegirangan saat melihat opening dan lagu ini. Karena begitu opening ini dimulai, semua anak-anak di zaman itu sudah bersiap-siap untuk menjadi Satria Baja Hitam. Ya, Mantra Aji. Serial superhero dari negeri Jepun ini sebenarnya berjudul Kamen Rider Black. Tetapi saat ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia, namanya diganti menjadi Ksatria Baja Hitam. Mungkin supaya lebih mudah diucapkan dan lebih gampang dikenal pada tahun itu. Ksatria Baja Hitam pun dirilis di Indonesia pada tahun 1993 dan ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta. Sambutan yang diterima ternyata sangat luar biasa. Setiap sore, anak-anak pasti sudah menunggu acara kesayangannya ini dan sudah bersiap-siap dengan antusiasnya di depan televisi. Dan sedikit kisah sedih dari saya, yang waktu itu belum punya TV. Jadi ketika saya mau numpang nonton jagoan saya ini di TV tetangga, tiba-tiba TV-nya dimatiin, terus pintunya ditutup. Au! Sungguh sad story banget. Back to the story. Jadi Ksatria Baja Hitam ini bernama Kotaro Minami dan diperankan oleh Tetsuo Kurata. Kisah Ksatria Baja Hitam atau Kamen Rider Black dimulai saat Gorgom datang ke bumi dan ingin menjadi penguasa. Komplotannya menculik Kotaro Minami dan saudaranya Akizuki Nobuhiko untuk dijadikan proyek dalam rencananya. Kotaro berhasil kabur dari markas Gorgom. Namun berbeda dengan Nobuhiko, ia masih tak sadarkan diri di sana dan berubah menjadi jahat. Dari situlah Kotaro Minami memiliki kekuatan super dan berjanji akan membela umat manusia dan menumpas segala kejahatan yang dilakukan oleh Gorgom serta komplotannya dengan segenap kekuatannya itu. Menariknya, dalam setiap melancarkan aksi heroiknya, Satria Baja Hitam atau Kamen Rider memiliki kendaraan perang yang sangat ikonik berupa motor yang bernama Belalang Tempur. Renegade. Serial Renegade bercerita tentang pasukan pemburu hadiah yang dipimpin oleh Bobby Six Killer yang diperankan oleh Bascom Richmond. Pemeran utama dari serial TV ini adalah Reno Reines yang diperankan oleh aktor Lorenzo Lamas. Awalnya, ia adalah seorang polisi yang dijebak dalam kasus pembunuhan. Ia sebenarnya tidak melakukannya, tetapi ia harus melarikan diri dari kejaran polisi. Untuk mengembalikan nama baiknya, Reno harus berpetualang untuk menangkap penjahat. Saat memerankan tokoh Reno, Lorenzo tampil dengan busana khas anak jalanan, rambut gondrong, dan motor gede. Tampilan itulah yang dianggap melekat dengan pribadi Lorenzo Lamas. Yang menarik di serial ini adalah kehadiran motor Harley Davidson. Motor dengan motif api yang terletak di tangkinya ini menjadi ikon dari serial Renegade. Dan dari serial inilah saya baru tahu kalau ada motor gede, yaitu Harley Davidson. Doraemon. Berasal dari negara Jepun, Doraemon dikenal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berawal dari manganya, Doraemon semakin populer setelah menjadi serial animasi. Di Indonesia, serial Doraemon diputar di salah satu stasiun TV swasta sejak era 90-an tiap minggu pagi. Di zaman itu memang di tiap minggu pagi, sehabis mandi, anak-anak sudah stay tune di depan TV sambil menunggu sarapan pagi untuk menonton serial kartun favoritnya. Sungguh indah sekali di zaman itu. Serial Doraemon ini ternyata digemari di berbagai kalangan dan usia. Walaupun sudah sering kali diulang, serial Doraemon masih tetap ditayangkan di televisi sampai sekarang. Bukan hanya serial, Doraemon juga dibuatkan versi film televisi dan film layar lebar. Doraemon adalah robot kucing dari abad ke-22. Dia dikirim dari masa depan
ke masanya Nobita-Nobi kecil untuk membantu segala masalah dari Nobita. Sedangkan Nobita adalah seorang anak kelas 5 SD yang pemalas, cengeng, dan cepat menyerah. Namun dengan kantong ajaib milik Doraemon, semua masalah yang dikeluhkan oleh Nobita bisa diatasi dengan mudah. Kamera Polaroid instan miniatur. Baling-baling bambu, pintu kemana saja, lorong waktu, senter pengubah bentuk, merupakan alat ajaib yang paling sering dipakai di serialnya. Setelah gagal dalam ulangan sekolahnya atau diganggu oleh Giant dan Sunio, Nobita selalu mendatangi Doraemon untuk meminta bantuannya. Dengan cerita yang ringan, menghibur, lucu, dan juga imajinatif, namun syarat makna dan banyak pelajaran hidup tanpa kesan menggurui, sepertinya membuat serial Doraemon disukai banyak orang di era 90-an waktu itu. Bahkan juga sampai sekarang. Jikalau saya boleh pinjam salah satu alat Doraemon, saya mau pinjam pintu kemana aja, biar enak bisa keliling luar negara sesuka hati. Senseiya. Senseiya sudah menjadi tontonan wajib bagi generasi 90-an dulu. Ketika sore hari tiba, sudah bisa dipastikan menjadi waktu yang tidak dapat diganggu-gugat, karena sudah waktunya untuk menonton film ini. Dimulai di awal kejayaan anime 90-an, Senseiya merupakan serial anime yang cukup digandrungi pada masanya. Bagaimana tidak? Para karakter dalamnya menjadi jagoan para penggemar dengan kekuatan unik tersendiri. Karakter utamanya adalah Seiya, yang juga dikenal sebagai kesatria Pegasus, pelindung Athena. Jurus yang paling melekat bagi saya hingga kini adalah jurus Senhyoga, yaitu debu intan. Serial Senseiya ini disiarkan di Indonesia pertama kali oleh penyiaran TV publik daerah pada tahun 1987 hingga 1990. Lalu, salah satu stasiun TV swasta menayangkannya pada akhir 1991 sampai 1995. Serial anime ini berkisah tentang 5 pendekar yang diberi julukan Saint. Mereka adalah Pegasus Seiya, Dragon Shiryu, Cygnus Hyuga, Andromeda Shun, dan Phoenix Ikki. Kelimanya memiliki kekuatan khusus masing-masing berdasarkan rasi bintangnya. Kekuatan khusus tersebut disebut Cosmo. Kemudian kelima Saint ini memiliki tugas untuk melindungi Saori Kido yang merupakan reinkarnasi dari Dewi Athena. Oke, the people, itulah tadi 7 karakter dari TV di era 90-an yang sangat memorable bahkan hingga saat ini. Versi 7D. Apakah konten ini cukup bisa membawa Anda mengingat masa-masa itu? Atau apakah ada karakter favorit Anda dari era 90-an selain dari yang saya sebutkan tadi? Silahkan tulis di komentar. Dan sekian dulu video dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Thank you and bye-bye.